this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Kota Makassar, yang terhormat para wakil ketua DPRD dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar, staf ahli wali kota, para asisten sekretaris daerah Kota Makassar, sekretaris DPRD beserta jajarannya, dan para kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para dirut BUMD Kota Makassar, para wartawan, unsur media lainnya, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya memenuhi undangan kami pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini. Selanjutnya saya mengajak hadir untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD, telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 26 orang. Berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar, telah dapat memenuhi quorum, yaitu sudah lebih setengah dari 50 orang anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian, rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-8 masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Dilaksanakan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Adapun selengkapnya acara rapat paripurna hari ini disusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar. Ketiga, penutup. Kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Namun sebelum saya membacakan nama juru bicara sebelumnya saya ingin membacakan nama juru bicara masing-masing fraksi, yaitu pertama yang terhormat Saudara Ruslan Mahmud, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Yang kedua yang terhormat Saudara Andi Odika Cakra Satriawan, sarjana informatika, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Yang ketiga yang terhormat Saudara Dr. Julius Patandianan, spesialis bedah, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Yang keempat, Saudara William, sarjana ekonomi,
juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kelima, yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Yang keenam, yang terhormat Saudara Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang ketujuh, Saudara Fahrudin Rusli S. Sarjana Ekonomi, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedelapan, Saudara Hartono S. Sarjana Ekonomi, Magister Sains, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang kesembilan, yang terhormat Saudara Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM, juru bicara dari fraksi Mulia. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, untuk kesempatan pertama saya persilahkan yang terhormat Saudara Ruslan Mahmud, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan para pimpinan DPRD Kota Makassar. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar beserta jajaran. Yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, rekan-rekan pers serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Patut kiranya kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada hari ini. Salawat serta salam juga tidak henti-hentinya kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada nilai-nilai keteladanan yang kita anut hingga saat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Golongan Karya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang saya hormati. Mengawali pemandangan umum ini, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran yang telah memberikan penjelasan atas pengantar nota keuangan dan rancangan APBD tahun anggaran 2025 sebagai sebuah bentuk inisiatif kewajiban masyarakat. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang terhormat, setelah mencermati
penjelasan Wali Kota Makassar atas pengantar nota keuangan dan rancangan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar memberikan catatan agar pemerintah Kota Makassar sungguh-sungguh memperhatikan, menyesuaikan, dan mempedomani peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar daerah, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam penjelasan Wali Kota disebutkan bahwa secara umum rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 merupakan kelanjutan dan kesinambungan yang disusun secara bijak dan arif dengan penajaman pada skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif, efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, fraksi Partai Golkar Kota Makassar selalu mengingatkan kita semua bahwa rancangan anggaran belanja tahun anggaran 2025 seyogianya merupakan gambaran tentang peliknya persoalan pengambilan keputusan secara bersama terhadap proses pembangunan kota, terutama menjelang masa transisi kepemimpinan politik seperti saat ini. Diperlukan ketelitian dan sikap berhati-hati agar anggaran belanja daerah tahun 2025 selalu mempertimbangkan dan memperhatikan aspek perencanaan yang matang, kinerja, kreativitas, dan inovasi serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terutama perangkat daerah pengelola pendapatan daerah dalam memaksimalkan potensi berbagai sumber penerimaan dan pendapatan daerah dengan selalu mengacu pada regulasi yang berlaku dan tetap mempedomani arah seluruh dokumen perencanaan. Bapak Wali Kota, hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikian kiranya pemandangan umum fraksi Partai Golkar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat selalu melaksanakan tugas dengan baik dan untuk kemajuan bangsa Indonesia dan khususnya Kota Makassar yang kita cintai bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 19 November 2024. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, juru bicara Ruslan Mahmud. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Ruslan Mahmud, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Berikutnya saya persilahkan yang terhormat Saudara Andi Odika Cakra Satriawan, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem.
Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang kami hormati PJS Wali Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, kepala bagian, camat, dan lurah, serta direksi perusahaan daerah, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang sama kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda pemandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan 2025. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pemandangannya atas penjelasan Wali Kota tersebut. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Nasdem mengapresiasi penjelasan Wali Kota Makassar bahwa rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 telah diupayakan untuk disusun prioritas agar dapat optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, baik yang diterima secara langsung oleh eksekutif melalui musrenbang, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, serta aspirasi masyarakat yang diterima oleh Dewan yang terhormat pada saat pelaksanaan reses. Tentu kita semua memahami bahwa RAPBD Kota Makassar tahun 2025 ini merupakan instrumen penting dalam mewujudkan berbagai program dan kebijakan pembangunan Kota Makassar yang berkesinambungan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang kami hormati, memperhatikan penjelasan Wali Kota bahwa pendapatan asli daerah Kota Makassar dari pajak daerah yang terdiri dari 8 jenis pajak direncanakan sebesar 2,1 triliun lebih jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 1,8 triliun lebih, maka terdapat peningkatan sebesar 267 miliar atau sebesar 14,2%. Kita tahu bersama bahwa sumber utama PAD Kota Makassar berasal dari pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor. Artinya, pendapatan yang dihasilkan dari kedua jenis pajak ini sangat besar dan penting untuk Kota Makassar. Untuk itu, fraksi Partai Nasdem mempertanyakan berapa persen PAD Kota Makassar yang bersumber dari kedua pajak ini, serta apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengoptimalkan pendapatan dari kedua sumber pajak ini. Selanjutnya, retribusi daerah yang terdiri dari 3 jenis retribusi direncanakan sebesar 118 miliar lebih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 257 miliar lebih, maka terdapat penurunan sebesar 139 miliar atau sebesar 54%. Terkait retribusi daerah ini, fraksi Partai Nasdem mengamati bahwa dalam beberapa tahun terakhir, realisasi retribusi selalu di bawah target yang ditetapkan. Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan mengapa pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha,
retribusi perizinan tidak dikembangkan dan dioptimalkan, terutama dalam menekan tingkat kebocorannya. Demikian pula pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, di mana direncanakan sebesar 51 miliar lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan APBD tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 88 miliar, maka terdapat penurunan sebesar 37 miliar atau setara dengan 42,1%. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selama ini dikelola oleh BUMD Kota Makassar setiap tahun menurun. Misalnya, perumda parkir seharusnya berbanding lurus dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Bila pajak kendaraan bermotor bertambah, tentu kendaraan menggunakan fasilitas parkir kendaraan juga semestinya bertambah. Seharusnya pendapatan parkir juga bertambah, tetapi dalam kenyataannya masih stagnan dan bahkan turun. Pengelolaan BUMD Kota Makassar sudah waktunya dievaluasi, terutama BUMD yang tidak lagi menghasilkan dividen bagi pemerintah kota, namun memiliki aset yang besar yang berpotensi menghasilkan dividen. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan holding company BUMD. Hal ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Bentuk ini memungkinkan beberapa BUMD lebih efisien dan terintegrasi, dikelola di bawah satu payung organisasi yang bertindak sebagai pusat pengendalian dan koordinasi. Bapak Ibu para rapat paripurna yang kami hormati, last but not least, satu rekomendasi untuk PJS Wali Kota Makassar dalam masa pilkada ini untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas ASN, camat, lurah, RT dan RW. Menutup pemandangan umum ini, fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui Ranperda tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan dan dibahas oleh Pansus. Doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 19 November 2024. Pembaca pemandangan umum Andi Odika Cakra Satriawan, SINF. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Andi Odika Cakra Satriawan, SINF, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya saya persilahkan yang terhormat Saudara Dr. Julius Patandianan, SPB, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua,
dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang saya hormati, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direksi Perusda, Kepala Bagian dan Camat Sekota Makassar, yang saya hormati para rekan-rekan penyebar informasi serta para undangan dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali pandang umum ini, perkenankan kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. Pada kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Semoga para guru kita senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah SWT dalam menghasilkan generasi tangguh untuk pembangunan bangsa ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sekaitan dengan penjelasan PJ Wali Kota Makassar tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada tanggal 18 November 2024, nampak bahwa komposisi pendapatan daerah direncanakan sebesar 5,4 triliun lebih dan belanja daerah direncanakan sebesar 5,7 triliun lebih, yang berarti mengalami defisit sebesar 300 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan neto. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2025 direncanakan sebesar 2,4 triliun lebih yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Jika dibandingkan dengan APBD pokok tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 2, triliun lebih, hanya mengalami kenaikan sebesar 100 miliar atau sekitar 4,2%. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mencermati penyampaian PJ Wali Kota Makassar dapat dikemukakan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah telah mencapai 4,2%. Selebihnya berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana transfer umum, dana transfer khusus, dan dana insentif daerah yang direncanakan sebesar 2,4 triliun lebih. Melihat komposisi tersebut di atas, di mana kontribusi PAD telah mencapai 4,2% dari total pendapatan daerah tahun 2024, menunjukkan bahwa suatu kondisi kemandirian yang semakin membaik. Namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan masih harus dilakukan dan didorong untuk memaksimalkan setiap potensi objek pajak dan retribusi dalam menunjang proses pemulihan ekonomi. Salah satu hal yang masih perlu dilakukan adalah dalam hal intensifikasi objek adalah peningkatan penggunaan online sistem di dalam pengelolaan pajak dan retribusi, serta melakukan revisi terhadap beberapa peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan realita
saat ini. Fraksi Partai Amanat Persatuan Indonesia memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan menuju optimalisasi pendapatan tersebut. Namun, di sisi lain, OPD lainnya yang mengelola retribusi perlu dipacu untuk lebih giat lagi di dalam menjalankan fungsinya sehingga PAD kita dapat meningkat sesuai dengan kondisi potensi yang ada. Oleh karenanya, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia memberi saran sebagai berikut. 1. Revisi besaran pajak reklame billboard. Kedua, revisi perda retribusi sampah untuk kalangan usahawan restoran, pusat belanja, dan perhotelan menengah ke atas. Ketiga, efisiensi terhadap penggunaan operasional cost pada perusahaan daerah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mencermati penjabaran PJ Wali Kota Makassar, anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 5,7 triliun lebih jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 5,77 triliun lebih. Terdapat penurunan sebesar 66 miliar lebih atau sebesar 1,1%. Bukankah suatu regulasi mengamankan APBD disusun berdasarkan 5 indikator, yaitu indikator input, output, outcome, benefit, dan infak? Maka seharusnya di dalam evaluasinya juga harus menggunakan 5 indikator tersebut akan lebih terukur sekaligus menjadi referensi perencanaan ke depannya yang lebih baik. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Fraksi Amanat Persatuan Indonesia merekomendasikan di dalam pengalokasian anggaran belanja wajib diperhatikan dan diperhitungkan beberapa hal dalam melakukan penyesuaian, yaitu terhadap mempertimbangkan kondisi real lapangan di mana 1. Prioritas anggaran harus tetap dialokasikan untuk program kegiatan dalam rangka pembangunan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasarana kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, penyediaan air bersih, dan urusan sosial lainnya yang kesemuanya merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi. Kedua, di bidang kesehatan masih terdapat banyak masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti dalam hal pelayanan kesehatan di mana mereka yang tergabung dalam kelompok masyarakat kurang beruntung yang sebelumnya peserta BPJS Mandiri, namun karena berbagai faktor ekonomi mereka tidak mampu lagi membayar iuran bulanan dan menyebabkan terjadinya tunggakan. Sedangkan untuk pengalihan menjadi peserta BPJS atau KIS non mandiri disyaratkan pelunasan tunggakan. Nah, disinilah dibutuhkan peran pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk bisa menjadi BPJS atau KIS. Ketiga, penyesuaian terhadap anggaran untuk kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan secara cermat dan bijak, sementara sampai saat ini masih banyak kantor lurah yang belum permanen, dalam artian masih banyak yang kontrak pindah ke sana, pindah ke sini. Keempat, perlu segera revisi perda atau regulasi yang ada terkait dengan manajemen pengelolaan kebersihan, termasuk di dalamnya terhadap penagihan retribusi kebersihan, dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas penagihan kebersihan tersebut, maka sebaiknya dilakukan penagihan dari kecamatan dan kelurahan ke Dinas Lingkungan Hidup, dan kecamatan tetap bertanggung jawab dalam pengangkutan sampah di wilayahnya masing-masing. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati,
Demikianlah pandangan umum fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Kota Makassar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 19 November 2024. Pembawa pemandangan umum fraksi Amanat Persatuan Indonesia, Dr. Julius Patandianan. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Dr. Julius Patandianan, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Saudara William S.E., juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat Bapak Wali Kota, PJ Wali Kota yang diwakili oleh Pak Sekda, pimpinan dan rekan-rekan anggota DPR, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat para sekretaris, asisten, staf ahli, dan jajaran lingkup pemerintah Kota Makassar, beserta undangan dan rekan-rekan media pers yang kami banggakan. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan petunjuknya serta bimbingannya sehingga kita hadir tempat ini guna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna yang terhormat, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan DPR Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi dari fraksi-fraksi lain atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi kami. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang terhormat, mengawali pemandangan umum ini, fraksi PDI Perjuangan DPR Kota Makassar memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran yang telah memberikan penjelasan yang sangat baik terhadap rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2025 sebagai bentuk inisiatif, kajuan, sekaligus tanggung jawab yang diemban dalam pelaksanaan pembangunan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat Kota Makassar sebagai salah satu pilar pembangunan. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang terhormat, setelah mencermati penjelasan Wali Kota tersebut, maka kami menyampaikan dari fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan tentang restribusi daerah yang terdiri dari 3 jenis restribusi yang direncanakan sebesar 118 miliar lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan APBD tahun 2024 yang kemarin ini ditetapkan sebesar 257 miliar lebih, maka terjadi penurunan sebesar 139 miliar lebih atau sekitar 54%. Mohon penjelasan sehubungan dengan penurunan yang cukup drastis dari restribusi tersebut. Kemudian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang direncanakan 51 miliar, kemudian dengan target penerimaan 2024 yang ditetapkan sebesar 88 miliar, terjadi penurunan sebesar 37 miliar atau 42,1%.
diminta untuk wali kota menjelaskan tentang penurunan tersebut. Demikian kiranya pemandangan umum fraksi-fraksi dari PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat selalu melaksanakan tugas dengan baik demi kemajuan bangsa, khususnya Kota Makassar yang kita cintai. Makassar, 19 November 2024. Juru bicara William dari fraksi PDI Perjuangan. Merdeka! Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara William SE, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya saya persilahkan yang terhormat Saudara Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SE MM, juru bicara dari fraksi Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Mulia DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025 Selasa 19 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Dewan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati PJS Wali Kota Makassar, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Satuan Pamong Praja, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Bagian dan Camat, serta rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Mulia untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi dan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD tahun 2025. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada pasal 311 disebutkan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna memperoleh persetujuan bersama. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sebagaimana diketahui, Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 merupakan ranperda strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Makassar yang menjadi instrumen kebijakan dan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan jantung dan penentu jalannya roda pemerintahan. Olehnya itu, sangatlah penting kita cermati secara saksama untuk merumuskan dan membahasnya menjadi struktur dan postur anggaran yang dapat digunakan sebagaimana yang telah direncanakan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati dan muliakan, setelah mempelajari dan membaca secara seksama nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2025, maka kami, fraksi Mulia, memberikan catatan untuk menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota Makassar, yaitu: pertama,
Kami mengapresiasi nota keuangan Ranperda APBD tahun 2025 karena dengan segala dinamika yang terjadi proses dapat terlaksana hingga saat ini. Kedua, dari penjelasan komparasi dan komposisi rancangan pendapatan daerah tahun 2025, pendapatan daerah direncanakan 5,4 triliun lebih dan belanja daerah direncanakan sebesar 5, triliun lebih. Ini menunjukkan ada defisit sebesar 300 miliar. Sehingga perlu menjadi perhatian khusus apabila defisit ini direncanakan akan ditutupi melalui surplus pembiayaan neto dengan menihilkan silfa tahun berkenan. Ketiga, terkait pendapatan asli daerah, terdapat peningkatan target sebesar 100 miliar atau 4,2%, di mana tahun 2004 sebesar 2,3 triliun menjadi 2,4 triliun pada tahun 2025. Sumber PAD berasal dari pajak daerah direncanakan 2,1 triliun meningkat dari tahun 2004 yang ditetapkan sebesar 1,8 triliun. Sehingga ada peningkatan 14,2% atau sebesar 267 miliar. Sementara dari retribusi daerah tampaknya mengalami penurunan, di mana pada tahun 2024 sebesar 257 miliar lebih menjadi 139 miliar lebih atau mengalami penurunan sebesar 54%. Untuk penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan 51 miliar mengalami penurunan dari target tahun 2024 yang sebesar 88 miliar lebih, menurun sebesar 42% atau sebesar 37 miliar lebih. Terakhir, penerimaan PAD yang lain-lain yang sah direncanakan 162 miliar jika dibandingkan tahun 2024 yang ditetapkan 153 miliar mengalami penurunan sebesar 9,6 miliar atau 6,2%. Keempat, untuk pendapatan yang terdiri dari pendapatan transfer APBD, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan, serta ada juga yang tidak mengalami peningkatan. Kelima, secara khusus terkait dengan belanja daerah, kami mengingatkan agar pemerintah konsisten pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti permasalahan infrastruktur dasar termasuk ketersediaan air bersih dan layanan kesehatan serta pendidikan. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, pada kesempatan ini pemandangan umum fraksi mulia atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tahun anggaran tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, fraksi mulia menyatakan: pertama, pada prinsipnya fraksi mulia menyetujui APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas. Namun, fraksi mulia perlu mengingatkan melalui wali kota kiranya perangkat daerah dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan untuk lebih berhati-hati berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan, khususnya menghadapi transformasi kepemimpinan daerah tahun 2025. Kedua, fraksi Partai Mulia mengharapkan alokasi di anggaran tahun 2025 pelaksananya memperhatikan keberlanjutan program yang telah direncanakan sesuai RPJMD Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, demikian pemandangan umum fraksi mulia terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kami berharap agar proses penyusunan dan pembahasan yang panjang dan penuh dengan dinamika adalah wujud komitmen kita bersama untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan tentunya bertujuan mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Akhirnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta segenap hadirin dan segala perhatiannya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini ada kekurangan dan kehilafan. Apa yang kami sampaikan sebagai masukan dan menjadi bagian komitmen kita untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan berkualitas, bersih dan akuntabel. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pemandangan umum fraksi mulia Dr. Tri Zulkarnain Ahmad, SMM.
Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM, juru bicara dari fraksi Mulia. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang saya hormati PJS Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, serta Dewan-Dewan, rekan-rekan Dewan, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati PJS Sekretaris Daerah, para asisten sekretariat daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan, para kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala bagian sekretaris daerah, dan para direktur utama perusahaan daerah, dan para camat serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Wartawan-wartawati dari media cetak dan elektronik yang saya cintai, undangan hadirin hadirat yang sama saya hormati. Mengawali pemandangan umum ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang masih memberikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Raperda APBD tahun 2025. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan dari fraksi Partai Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, pimpinan, wali kota, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Setelah membaca dan mengkaji secara mendalam terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2025 ini, kami fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut. Memberikan apresiasi kepada Saudara PJS Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan penjelasan sebagai pengantar nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Makassar tahun anggaran 2025. Beberapa hal yang menjadi catatan kami: pertama, memberikan apresiasi atas penjelasan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, di mana pendapatan daerah tahun anggaran 2025 keseluruhannya direncanakan sebesar 5,4 triliun lebih jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 5,10 triliun lebih, maka terdapat penurunan sebesar 600 miliar lebih atau mengalami penurunan dibandingkan target pendapatan tahun 2024. Mohon penjelasan atas penurunan target dari tahun 2024. Yang kedua, kami ingin mempertanyakan dari sisi retribusi daerah yang terdiri dari 3 jenis. Retribusi direncanakan sebesar 118 miliar lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 257 miliar lebih, maka terdapat penurunan sebesar 139 miliar lebih atau turun sebesar 54%. Mohon penjelasan atas penurunan dalam sektor retribusi yang cukup signifikan ini. Yang ketiga, dari pos penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar 51 miliar lebih jika dibandingkan dengan target
penerimaan dalam APBD tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 88 miliar lebih mengalami penurunan 37 miliar lebih atau turun sebesar 42,1%. Kami memohon penjelasan terkait hal penurunan tersebut. Yang keempat, anggaran belanja tahun anggaran 2024 keseluruhannya direncanakan sebesar 5,70 triliun lebih jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 5,77 triliun lebih mengalami penurunan sebesar 66 miliar lebih atau turun sebesar 1,1%. Kami apresiasi upaya eksekutif sebagai kelanjutan dan kesinambungan dari upaya-upaya penghematan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan mempertajam skala prioritas dari sisi belanja, kita tak hentinya untuk mengingatkan agar serapan anggaran di tahun 2025 semakin baik. Selain itu, kami juga menanyakan tidak adanya penjelasan belanja operasi dan belanja modal dalam penjelasan saudara pada pengantar nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. Pimpinan wali kota dan hadirin hadirat yang berbahagia. Kelima, kami fraksi Gerindra dalam kesempatan ini meminta lebih memperhatikan aspek-aspek seperti penyelamatan aset-aset milik pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tidak hanya menyelamatkan, tapi bagaimana aset tersebut setelah diambil alih dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah. Yang keenam, dalam menghadapi La Nina, kami juga tak lupa menyampaikan kepada eksekutif untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi musim hujan, agar dapat mengantisipasi titik-titik banjir yang selama ini telah menjadi langganan dan sejumlah wilayah di Kota Makassar. Yang ketujuh, kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa tahun 2024 adalah tahun politik. Mari kita menjaga dan tetap bersatu untuk menghindari politisasi birokrasi serta maraknya money politik dan informasi hoax yang bertujuan memecah belah sesama anak bangsa menuju pilkada yang luber dan jurdil. Pimpinan wali kota dan hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah pemandangan umum dari fraksi Partai Gerindra Kota Makassar paripurna rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Terima kasih atas segala perhatian PJS Wali Kota dan segenap jajaran pemerintah Kota Makassar, anggota DPRD Kota Makassar serta hadirin hadirat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Saudara Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar
sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan Paripurna dan anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak PJ Sekretaris Daerah. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala dinas, kepala satuan pamong praja, direksi perusahaan daerah, kepala bagian, dan camat, serta rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpahi kita. Berkat anugerah tersebut, hari ini kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dengan penuh rasa syukur dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pimpinan rapat beserta unsur pimpinan dewan yang telah memberikan waktu kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa guna menyampaikan pemandangan umum pada sidang paripurna yang terhormat ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen vital dalam pembangunan kota karena landasan utama pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai cerminan kebijakan publik, APBD tidak hanya memastikan pelaksanaan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan berkelanjutan. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang efektif, APBD mampu menjadi katalisator bagi terwujudnya pembangunan kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berkenaan dengan itu, pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penjelasan Wali Kota sebagaimana memberikan tanggapan dan masukan. Pada prinsipnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui APBD tahun anggaran 2025 disertai dengan keyakinan dan rasa optimis bahwa apa yang kita upayakan bersama semata-mata demi kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, guna senantiasa menjamin bahwa proses demokrasi dilaksanakan secara ideal, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu untuk mengajukan beberapa catatan terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Adapun mengenai hal tersebut, terdapat beberapa poin yang dicatat oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, antara lain, pertama, mengenai pendapatan daerah, kami mencatat adanya peningkatan pendapatan total sebesar 3,8% yang didorong oleh kinerja pajak daerah yang meningkat signifikan sebesar 14,2% dan pendapatan transfer yang naik sebesar 12,31%. Ini mencerminkan langkah positif dalam memanfaatkan potensi pajak lokal dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Namun, kami juga mencatat penurunan retribusi daerah hingga 54% serta pengelolaan kekayaan daerah sebesar 42,1%. Hal ini menjadi perhatian kami karena kedua komponen ini seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah jika dikelola secara optimal. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola retribusi dan pemanfaatan aset daerah. Yang kedua, mengenai belanja daerah, penurunan belanja sebesar 1,1% memberikan sinyal adanya upaya efisiensi.
Namun, kami ingin menegaskan pentingnya menjaga kualitas belanja daerah. Efisiensi anggaran harus diarahkan pada pengurangan belanja yang tidak produktif, sementara alokasi untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, adapun poin ketiga yang menjadi titik perhatian kami adalah defisit anggaran dan pembiayaan daerah. Stabilitas defisit pada angka 300 miliar kami anggap sebagai langkah positif dalam menjaga keseimbangan fiskal. Namun penurunan tajam penerimaan pembiayaan sebesar 55,6% mengindikasikan adanya risiko dalam pembiayaan proyek strategis. Kami mengingatkan pentingnya kebijakan keuangan yang berkelanjutan, termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan pengurangan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Poin keempat, nihilnya silpa menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memanfaatkan seluruh anggaran sesuai rencana, namun tidak adanya surplus juga berarti tidak ada cadangan dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan darurat atau investasi jangka panjang. Poin kelima yang sangat menjadi perhatian kami adalah sebagaimana kita ketahui pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada tahun 2024 telah mencapai angka 2,1 triliun dan rencana PAD pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 2,2 triliun atau terdapat penambahan sebesar 100 miliar. Namun perlu kita perhatikan bahwa tarif pajak pada tahun 2025 rencanakan mengalami kenaikan dari 11% menjadi 12%. Dengan pertimbangan hal ini, berdasarkan perhitungan atas selisih tarif pajak tersebut, semestinya ada peningkatan kontribusi pajak sebesar 21 miliar dari angka PAD tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan proyeksi PAD ini sejalan dengan potensi real dan kebijakan pajak yang akan diberlakukan di tahun mendatang. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, berdasarkan analisa kami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi retribusi dan aset daerah. Pemerintah perlu memperkuat pengelolaan layanan publik yang menjadi sumber retribusi serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, misalnya melalui kerjasama publik swasta dan inovasi pengelolaan aset. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan. Pemerintah harus mencari terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan, seperti memperkuat peran badan usaha milik daerah atau BUMD dan menggali potensi ekonomi berbasis komunitas. Ketiga, penguatan belanja strategis. Alokasi belanja daerah harus diprioritaskan pada program yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Yang keempat, kebijakan keuangan berkelanjutan. Kami mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan menciptakan ruang fiskal yang lebih fleksibel melalui efisiensi pengelolaan anggaran. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap APBD tahun 2025. Kami berharap setiap masukan yang telah kami sampaikan menjadi perhatian serius pemerintah kota dalam menyusun dan melaksanakan anggaran. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung sepenuhnya setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat selama dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Kami meyakini bahwa melalui kebersamaan dan kolaborasi kita mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkeadilan. Pada akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang atas perhatian yang telah diberikan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kehilafan dalam penyampaian pandangan ini. Apa yang kami sampaikan merupakan wujud komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik demi terciptanya pemerintahan yang berkualitas, bersih, dan akuntabel.
Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Makassar, Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Berikutnya saya persilakan yang terhormat Saudara Dr. Fasrudin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Cek 1 2 3. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023-2025 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhal qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal sholimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah al malikul quddus Muhammad Rasulullah shodiqul wadil amin. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota yang diwakili oleh kakak kami PJ Sekdah Kota Makassar, yang saya hormati ketua dan para wakil ketua serta teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang senasib dan sepenanggungan, yang saya hormati para anggota forum komunikasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang saya hormati sekretaris daerah, para asisten sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, direksi perusahaan daerah, kepala kantor, kepala bagian, camat, dan seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, dan rekan-rekan para undangan yang saya banggakan. Mengawali pandangan umum ini, kami dari fraksi Persatuan Pembangunan mengajak hadirin tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga hari ini Allah masih bisa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat ini guna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025 Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari penjelasan Wali Kota terhadap pengantar nota keuangan dan rancangan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2025, kami dari fraksi Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar yang berupaya menyusun rancangan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2025 dengan mengacu pada kebijakan umum anggaran bagaimana dijabarkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2021-2026. Penyampaian nota keuangan rancangan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2025 yang disusun secara arif dan bijaksana dengan mempertajam skala prioritas dan mengutamakan apresiasi yang berkembang dalam masyarakat sangatlah penting demi kelangsungan dan kelanjutan pembangunan di Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari penjelasan Wali Kota, kami dari fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan pandangan umum dan raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025, yaitu 1. Dari segi pendapatan asli daerah, kami dari fraksi Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar yang dimana PD kita mengalami peningkatan sebesar 100 miliar
atau 4,2% dari APBD pokok tahun 2024 sebesar 2,3 triliun lebih menjadi 2,4 triliun lebih dari APBD tahun 2025. Terkait hal ini kami meminta penjelasan peribalan secara detail dalam upaya pemerintah Kota Makassar dalam menaikkan PAD, mengingat PAD kita selama ini tidak terrealisasi atau belum pernah mencapai sesuai dengan yang direncanakan. 2. Terkait pajak daerah terdiri dari 8 jenis pajak direncanakan sebesar 2,1 triliun lebih jika dibandingkan dengan target APBD tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 1,8 triliun lebih, maka terdapat peningkatan sebesar 267 miliar atau sebesar 14,2%. Sedangkan dari retribusi daerah yang terdiri dari 3 jenis yang direncanakan sebesar 118 miliar lebih, besar 153 miliar lebih, maka terdapat penurunan sebesar 153 miliar lebih, maka terdapat penurunan sebesar 9,6 miliar lebih atau sebesar 9,6 miliar lebih atau sebesar 6,2. Mohon penjelasannya. 4. Terkait pendapatan yang diperoleh dari transfer antar daerah pada APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 458 miliar lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan APBD tahun 2024 sebesar 516 miliar lebih, maka terdapat penurunan sebesar 58 miliar atau sebesar 11,3%. Mohon penjelasannya. Tapi secara prinsip kami dari Partai Persatuan Pembangunan menerima anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, akhirnya kami berharap pemerintah Kota Makassar dapat mengakomodir apa yang telah kami sampaikan. Atas nama fraksi Partai Persatuan, kami mengaturkan permohonan maaf jika sebesar-besarnya jika dalam penyampaian pandangan umum ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh niat tindak tulus kita, kemajuan daerah Kota Makassar kita cintai. Burung ketilang, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Fasrudin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terakhir saya persilakan yang terhormat Saudara Hartono SE MSI, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar terhadap penjelasan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh PJS Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direksi Perusahaan Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Makassar, dan yang kami banggakan rekan-rekan pers dan para undangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini atas karunia-Nya dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada sore hari ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, mengawali pemandangan umum Partai Keadilan Sejahtera terhadap pidato penjelasan Wali Kota Makassar tentang pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025,
maka perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Wali Kota Makassar bersama tim anggaran pemerintah daerah atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyusun nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025 untuk diajukan ke rapat paripurna DPRD Kota Makassar untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar. Bahwa nota keuangan dan rancangan APBD yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar adalah bagian yang integral dan merupakan pengejawantahan dari kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara yang telah disampaikan oleh pemerintah Kota Makassar dan telah mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Karena itu, untuk membangun pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap nota keuangan dan rancangan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2025, maka fraksi PKS kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah Kota Makassar untuk senantiasa memperhatikan asumsi dalam kerangka ekonomi makro daerah sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebagai instrumen penting dalam menyusun APBD tahun anggaran 2025. Demikian halnya kiranya pemerintah daerah Kota Makassar senantiasa mempedomani Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Sinkronisasi kebijakan. APBD yang disusun haruslah sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan efektivitas pembangunan. Yang kedua, prinsip penyusunan APBD. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan kondisi ini, maka anggaran yang dituangkan dalam proyeksi haruslah realistis dan mampu untuk dicapai. 3. Teknis penyusunan. Penyusunannya haruslah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah agar proses lebih transparan dan akuntabel. Keempat, alokasi anggaran. Fokus alokasi anggaran harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, memperhatikan penyampaian Bapak Wali Kota dalam pidato pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan rencana pendapatan daerah sebesar 5,4 triliun lebih dan belanja sebesar 5,7 triliun lebih dengan asumsi pembiayaan neto untuk menutupi defisit sebesar 300 miliar lebih. Kami ingin menyampaikan beberapa pandangan, sikap, pertanyaan dan pernyataan sebagai berikut. 1. Fraksi PKS mengapresiasi keinginan pemerintah untuk bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari komponen pajak daerah. Kami berharap agar upaya ini dilakukan secara konsisten dengan secara serius menindaklanjuti saran-saran yang senantiasa fraksi PKS sampaikan untuk memaksimalkan capaian pendapatan dengan bekerja terintegrasi, berkolaborasi terhadap seluruh komponen terkait serta memaksimalkan penggunaan IT system yang dapat dipantau oleh publik. Fraksi PKS juga berharap agar sistem reward bagi pelaksana yang berhasil senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kedua, fraksi PKS menyayangkan terjadinya penurunan target pendapatan pada komponen retribusi daerah yang menurun hingga 54%, serta target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan menurun hingga 42,1%. Jika dilihat dari nominalnya, penurunan ini mencapai kurang lebih 88 miliar. Akan tetapi dari segi prestasi kondisi awal, penurunannya sangat tinggi. Mohon dijelaskan ada apa dengan retribusi daerah Kota Makassar? Apakah akan dilakukan penghapusan beberapa jenis pungutan retribusi sehingga target penurunannya sangat besar? Mohon dijelaskan juga terhadap pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bukankah komponen ini merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah di perusahaan milik daerah? Ada apa hingga ditargetkan menurun hingga 42,1%? Fraksi PKS
tidak sependapat jika kinerja yang gagal dari pengurus Perumda dilakukan dengan menurunkan target pendapatan. Seharusnya Perumda Kota Makassar malu jika targetnya diturunkan hingga hampir 50%. Ini sama saja dengan gagal mengelola Perumda. Dan jika pengelolaan Perumda gagal, fraksi PKS berharap agar pemerintah mengevaluasi kembali seluruh jajaran pengawas dan Dewan Komisaris pada jajaran direksi perusahaan daerah. Demikian pula dalam pembahasan rapat umum pemegang saham agar dapat ditinjau kembali seluruh komponen pembagian laba usaha, termasuk meninjau kembali untuk mengganti jajaran pengurus Perumda yang gagal. Mohon untuk dijelaskan. Ketiga, fraksi PKS tidak melihat sama sekali uraian dari pemerintah atas penggunaan belanja daerah yang sinergi dan sinkronisasinya dengan belanja pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kami sangat menyayangkan pemerintah tidak berinisiatif secara terbuka menyampaikan apa saja yang akan dilakukan. Bagaimana dengan hubungan capaian dari RPJMD? Forum yang mulia ini harusnya menjadi ruang pemerintah memberikan pertanggungjawaban publik dan menunaikan kewajiban sebagai pemerintah untuk memberikan informasi secara terbuka. Salah satu inti pembahasan APBD adalah akan dibelanjakan untuk apa? Akan dibelanjakan untuk apa uang rakyat yang telah dipungut oleh pemerintah? Akankah dikembalikan kepada rakyat? Sangat disayangkan momen yang bahagia dalam forum suara rakyat ini, di sidang terhormat ini, pemerintah hanya menyampaikan dalam sebuah kalimat singkat bahwa belanja APBD direncanakan 5,70 triliun, menurun 66 miliar atau 1,1% dibandingkan APBD 2024. Mohon untuk dijelaskan. Keempat, fraksi PKS mengharapkan penjelasan atas target pencapaian RPJMD tahun 2025 yang akan dianggarkan dalam APBD 2025, khususnya mengenai upaya pencapaian target dari visi percepatan menuju kota dunia yang sumber dan smart city dan imunitas kota yang kuat untuk semua. Apa saja yang akan dilakukan terkait 3 misi yang tercantum dalam RPJMD? Mohon untuk dijelaskan. Kelima, fraksi PKS mendorong belanja pemerintah daerah selain memastikan terpenuhinya mandatory spending, juga harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita berharap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada sektor konstruksi, jasa telekomunikasi, akomodasi dan restoran dapat diimbangi oleh kontribusi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dari sektor ekonomi mikro, UMKM, dan koperasi sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 6. Fraksi PKS juga mendorong agar kebijakan fiskal pemerintah daerah Kota Makassar diarahkan pada upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim, penurunan angka pengangguran terbuka, dan mengurangi kesenjangan ekonomi warga Kota Makassar, serta tetap menjaga inflasi tetap terkendali. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum mengakhiri pemandangan umum ini pada forum yang mulia ini, perkenankan kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi bangsa Palestina yang terus mengalami penghancuran, pembunuhan massal yang tidak berperi kemanusiaan. Kami mendesak agar kebiadaban Israel yang melakukan tindakan genosid segera dihentikan. Kami juga menyerukan agar pemerintah Kota Makassar dapat mendukung langkah-langkah nyata yang telah diserukan Presiden Prabowo untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kami berharap jajaran pemerintah Kota Makassar dapat menindaklanjuti himbauan Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk induk yang induk perusahaannya notabene mendukung tindakan kebiadaban Israel. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makassar 19 November 2024. Juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hartono SE MSI. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Hartono SE MSI, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar yang disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya beberapa saat yang lalu diharapkan menjadi bahan kajian bagi Wali Kota Makassar dalam penyampaian tanggapan dan atau jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang insya Allah akan disampaikan pada rapat paripurna di hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024 pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian acara rapat paripurna hari ini. Perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dan seluruh hadirin atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 19 November tahun 2024. Ketua Rapat Anwar Faruk.